Citra dan sesuatu yang tidak selesai. Bandung selalu punya cara sendiri untuk menyimpan cerita. Kota ini tidak pernah benar-benar diam, bahkan di pagi hari yang berkabut. Selalu ada langkah-langkah kecil yang bergegas. Selalu ada hati-hati yang membawa beban masing-masing. Di kota inilah seorang perempuan bernama Citra menjalani hidupnya. Citra berusia 27 tahun. Ia tinggal sendiri di sebuah kontrakan kecil di daerah Kiara Condong. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang terlalu sederhana untuk seseorang yang memikul tanggung jawab sebesar dirinya. Kedua orang tuanya sedang dirawat di rumah sakit. Ayahnya memiliki penyakit jantung yang cukup parah. Ibunya harus menjalani cuci darah secara rutin. Dan semua biaya itu ditanggung oleh Citra seorang diri. Setiap pagi, Citra berangkat kerja sebelum matahari benar-benar muncul. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta di pusat kota Bandung. Hari itu, seperti biasa, ia duduk di depan komputer, menatap angka-angka laporan keuangan yang terasa semakin kabur di matanya. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Kevin, atasan tempat Citra bekerja. Sebagai bos, Kevin sangat baik kepada seluruh karyawannya, terkhusus pada Citra. Keduanya memendam rasa yang sama, namun terhalang karena sebuah perbedaan. Kevin memanggil dengan suara tenang, "Citra." Citra langsung menoleh. Itu adalah Kevin, atasannya. Citra dengan sedikit gugup menjawab, "Iya, Pak." Kevin berdiri di samping mejanya, memperhatikan wajah Citra yang terlihat lelah. Kevin dengan pelan bertanya, "Kamu sudah makan?" Citra terdiam sebentar. Ia sebenarnya belum makan. Citra menjawab sambil berusaha terdengar biasa. "Sudah, Pak." Kevin menatapnya beberapa detik, seolah tahu bahwa itu bukan jawaban jujur. Namun ia tidak membahasnya. Kevin berkata, "Kalau sudah selesai, laporan itu kirim ke saya. Jangan terlalu memaksakan diri." Lalu Citra menjawab, "Iya, Pak." Kevin berbalik untuk pergi. Namun sebelum menjauh, ia berhenti. Kevin berkata dengan lembut, "Citra, kalau ada yang bisa saya bantu, bilang saja." Citra hanya diam. Kalimat itu terasa lebih dalam dari sekadar perhatian biasa. Malam harinya Citra duduk di lorong rumah sakit. Lampu putih terasa dingin. Bau antiseptik menusuk. Di tangannya ada ponsel yang menampilkan tagihan rumah sakit. Jumlahnya semakin besar. Citra menunduk. Napasnya berat. Citra berbisik, hampir menangis. "Ya Allah, aku harus bagaimana?" Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang muncul, Kevin. Citra ragu sejenak, lalu mengangkat. Citra dengan pelan menjawab, "Halo, Pak." Kevin dengan serius bertanya, "Citra, kamu masih di rumah sakit?" Citra terkejut dan menjawab, "Iya, Pak. Bapak tahu dari mana?" Kevin menjelaskan, "Saya ke kantor tadi. Kamu tidak ada. Saya tanya ke HR." Citra terdiam. Kevin dengan lembut bertanya, "Bagaimana kondisi orang tua kamu?" Citra menjawab, "Masih sama, Pak." Hening beberapa detik. Lalu Kevin berbicara dengan nada berbeda. Kevin bertanya, "Citra, berapa biaya yang kamu butuhkan?" Citra langsung terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Citra dengan panik hanya bisa menjawab, "Pak." Kevin dengan lebih serius mengatakan, "Saya tidak sedang basa-basi." Citra dengan cepat menolak, "Tidak, Pak. Saya tidak bisa." Kevin mempertanyakan, tapi serius, "Kenapa?" Citra menggenggam ponselnya erat. Citra dengan pelan menjawab, "Karena itu bukan tanggung jawab Bapak." Kevin pun berkata, "Kalau saya bilang, saya ingin membantu, bukan sebagai atasan." Citra menutup matanya. "Ini bukan sekadar bantuan. Ini sesuatu yang lebih." Citra dengan suara bergetar menjawab, "Pak, kita berbeda." Kevin terdiam sejenak. Lalu Kevin memastikan, "Berbeda dalam hal apa?" Citra menarik napas panjang. Citra dengan lirih menjawab, "Agama."
Satu kata yang menutup heningnya malam. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Kevin tidak lagi menawarkan bantuan secara langsung, tapi ia selalu hadir. Ia mulai sering mendekat, sering memperhatikan, sering mencari alasan untuk berada di dekat Citra. Suatu sore, hujan turun deras. Kantor hampir kosong. Citra masih bekerja. Kevin datang dan duduk di depannya. Kevin bertanya secara langsung, "Kamu takut sama saya?" Citra terkejut dan menjawab, "Tidak, Pak." Kevin pun kembali bertanya, "Lalu kenapa kamu selalu menjauh?" Citra tidak langsung menjawab. Citra menjawab dengan pelan, "Karena saya tidak ingin salah langkah." Kevin bertanya, "Salah langkah dalam hal apa?" Citra menunduk. Citra menjawab dengan jujur, "Kita tahu ini tidak mungkin." Kevin menegaskan, "Karena agama?" Citra kembali menjawab dengan pelan, "Iya." Kevin menatapnya dalam. Kevin menegaskan dengan serius, "Saya tidak sedang main-main." Citra menjawab, "Saya tahu, Pak." Kevin pun kembali bertanya, "Lalu kenapa kamu tetap menjauh?" Air mata mulai menggenang di mata Citra. Citra suara bergetar berkata, "Karena saya tidak ingin mencintai sesuatu yang tidak bisa saya miliki." Kevin terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menjawab. Waktu berjalan, perusahaan mulai mengalami masalah. Proyek berkurang, klien pergi. Namun Kevin tetap terlihat tenang, terlalu tenang. Hanya terlihat ia berdoa dan membuat tanda salib. Sampai suatu hari, Kevin menghilang. Tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa jejak. Perusahaan diumumkan telah dijual. Semua orang terkejut. Citra mencoba menghubungi Kevin, namun tidak bisa. Tidak ada jawaban. Hari itu juga, rumah sakit menghubungi Citra. Petugas rumah sakit menjelaskan, "Bu Citra, kami ingin menginformasikan bahwa seluruh tagihan sudah dilunasi." Citra membeku. Citra dengan tidak percaya meminta penjelasan. "Maaf, apa?" Petugas rumah sakit kembali menjelaskan, "Semua biaya perawatan sudah dibayar." Citra dengan cepat bertanya, "Siapa yang membayar?" Petugas rumah sakit menjawab, "Melalui perwakilan, tidak ada nama jelas." Citra menutup telepon. Tangannya gemetar. Ia tahu. Beberapa hari kemudian, kebenaran terungkap. Kevin menjual seluruh perusahaannya, seluruh asetnya, dan uang itu digunakan untuk membayar biaya rumah sakit orang tua Citra. Citra duduk di bangku taman, menangis. Citra dengan terisak berteriak, "Kenapa kamu melakukan ini?" Ia akhirnya mengerti. Kevin mencintainya, tapi tidak ingin memaksanya. Tidak ingin membuatnya memilih antara cinta dan keyakinan. Malam hari, Citra berdiri di depan kamar orang tuanya. Melihat mereka tidur dengan tenang, Citra berbisik, "Terima kasih." Ia tidak tahu apakah Kevin bisa mendengarnya. Hari-hari berlalu, Citra tetap hidup. Tapi ada sesuatu yang tertinggal. Suatu pagi di Jalan Braga, ia berdiri memandang keramaian. Citra dengan pelan, penuh tekad berbisik, "Kalau kamu di luar sana, aku akan menemukanmu." Bukan untuk memaksa, bukan untuk kembali, tapi untuk mengatakan bahwa cinta itu nyata, dan ia merasakannya. Dan di suatu tempat, Kevin mungkin juga berjalan, diam, sendiri, dengan cinta yang sama, yang tidak pernah benar-benar selesai.